Nah, untuk para Betul, guru Pak. maupun anak guru MTK, guru Indonesia bahasa, kalau murid Anda diberi tugas walaupun tidak dikerjakan, mungkin murid Anda memiliki bakat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Raja Piso. Kali ini kita ada di konten ringkir. Konten di mana kita membahas sebuah tema yang sudah kami siapkan. Langsung saja ke temanya. Temanya adalah pekerjaan rumah atau PR. Sebentar ya, saya buka masker dulu. Pekerjaan rumah atau bisa disebut PR adalah tugas mandiri terstruktur yang diberikan guru untuk dikerjakan di rumah sebagai latihan tambahan. Pencetus pekerjaan rumah atau PR adalah seorang guru di Venice, Italia pada tahun 1905. Yaitu Roberto Navellis mulai memberikan pekerjaan rumah untuk murid-muridnya yang mempunyai banyak waktu luang di rumah. Sementara mereka adalah anak dari keluarga yang mempunyai atau orang kaya ya, secara ekonomi cukup. Yang juga sering melakukan pelanggaran di sekolah. Setiap pelanggaran yang dilakukan diganjar dengan hukuman, yaitu pekerjaan rumah, sehingga murid-muridnya menjadi lebih rajin. Pada masa kini pekerjaan rumah bukan lagi hukuman, namun sudah menjadi bagian terencana bagi seorang guru dalam rencana persiapan pembelajaran atau RPP. RPP? Tahu ya. Yang dibuat oleh guru masa kini, umumnya menyatakan bagian tugas mandiri terstruktur di rumah. PR juga diberikan persentase dalam penilaian harian. Di Indonesia sendiri kontroversi mengenai PR ini juga menjadi Di Indonesia sendiri kontroversi mengenai PR ini juga terjadi. Presiden Joko Widodo sendiri sempat mengusulkan agar PR yang diberikan adalah kegiatan sosial dengan tujuan menguatkan karakter siswa itu sendiri. Contohnya adalah menengok tetangga yang sakit, mengikuti kerja bakti di lingkungan, dan lain-lainnya. Di kota Purwakarta, Jawa Barat, Bapak Bupati Deddy Mulyadi memberikan pemberian PR yang bersifat akademis. Pekerjaan rumah seharusnya yang bersifat aplikatif, yaitu apa yang dipelajari di sekolah kemudian diterapkan di rumah. Sistem seperti itu dinilai akan mendorong siswa untuk lebih kreatif lagi. Oke. Kali ini kita kedatangan dua narasumber bintang tamu, orang yang akan debat adu bacot di sini sebenarnya. Langsung saja kita undang dari sisi negatifnya, yaitu Bapak Wan Aji. Silakan Bapak Wan Aji untuk memasuki ring tinju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran. Dan dari sisi positifnya yaitu Bapak Tanto. Agak ekstrim ya, Pak. Masuknya mohon maaf ini mah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran. Alhamdulillah. Gimana sehat, Pak? Gimana sehat? Alhamdulillah. Gimana sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut mengenai ini, kita akan masuk memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya mohon maaf Bapak, dengan siapa dan dari mana? Silakan diperkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi mana ini? Tadi siapa? Wan Aji, Pak. Oh, iya. Nama Gimana baru bisa lupa nama? Wan Aji. Ana dari Suriah. Surya, dari apa tuh, Pak? Dari Pemuda Karang Taruna. Astaga, di Surya ada pemuda Karang Taruna, Ada Pak? sana. Ada. Jadi berhubung sedang perang. Ya dihentikan terlebih dahulu. Jadi Bapak ngungsi gitu ya? Oh iya. Jadi Ana naik pesawat ke sini, turun di danau. Gimana coba? Ana naik pesawat. Nah, iya. Ada kan? Heeh. Ana turun dari danau ke danau. Landing. Enggak, kecelakaan. Astaga. Jadi Bapak dari mana? Silakan diperkenalkan nama Bapak siapa dan dari mana? Dari bumi. Ya betul sekali. Terima kasih ya. Ana dari planet lain. Terima Ana kasih. kesini bersama Dudu. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari kita. Syukran. Bapak dari mana? Dari Isa. Apa itu Isa tuh, Pak? Bentar lagi subuh sih, Pak. Oh iya, Isa udah lewat ya. Udah.
Ikatan Siswa Ambis. Aduh, amis tuh bau ikan gitu ya, amis. Iya. Itu amis. Oh iya. Ambis. Ngobok. Langsung saja, silakan Bapak Tanto. Nanyanya, namanya nggak ditanya. Oh iya namanya. Tadi kan saya sudah tahu sebenarnya Pak. Oh, iya. Silakan Bapak perkenalkan. Nama saya Bapak Tanto. Tanto, oke. Bukan Bapak sih, masih muda. Mereka dari mana? Saya MC Pak, host. Kan harus tahu juga namanya siapa. Iya, Anda siapa? Saya, Ah, aduh susah ya Pak. Terus kemarin nggak ada yang begini Pak. ya udah. Narasumber sebelumnya nggak ada menaikkan saya dari mana Pak? Oke, jadi Saya hostnya, astaga. Iya. Silakan Bapak yang positif. Apanya? Anda bacakan dulu Apa yang dibacakan Pak? inti-intinya. Intinya apa? Ya, Oh apa? iya. Jadi PR ini menjadi kontroversi dalam sebuah kehidupan bertatan di sekolah. Gimana nih? Sebuah kontroversi mengenai PR terjadi di Indonesia maupun di yang Mancanegara. enggak juga sih nggak tahu. Oh, enggak. Untuk militer ya. Nggak tahu sih Pak. Pindah lah. Bapak di Berhubung di mana tadi saya lupa. Aduh. Surya. Oh iya. Anak orang kuliah. Iya. Sana sedang war. Iya. Oh. Alias perang. Ya, di sana lagi perang, saya sebagai transit coba. Iya. Jadi Jadi, itu PR itu dialihkan dihentikan katanya. untuk sementara. Dulu sementara. PR yang tugas-tugas. Iya. Dan digantikan untuk PR perang. Oh, iya. Berarti kalau misalkan yang diberikan PR meninggal bagaimana Pak? Masih ditagih. Oke, gimana dari Bapak jadi? Tapi ini, Anda mau klarifikasi. Anda bukan asli Suriah. Tapi Asli mana? Anda dari Damaskus. astaga. Aduh. Damaskus bukan Italia Pak? Iya, Anda menetap di situ selama 14 hari. Oh. Emang ini ya karantina ya Pak? Enggak, kesasar. Lalu berganti keluarga negaraan. Enggak, Enggak juga. masih Jadi sekarang Anda nih Jadi sekarang nih statusnya keluarga negara mulai mana dari nih? mana nih? Saya konfirmasi dulu nih. Nah, iya itu. jadi Anda ini WNI. Sebentar. Oh. Bapak ini WNI Suriah atau dari Damaskus sudah? Anda orang Suriah. Iya betul. Dari Nah, Suriah. Iya. Menetap di Damaskus untuk Betul. beberapa hari. Iya. Dan Anda pergi dengan pesawat selama 4 hari 4 malam. Iya. Itu wirid atau gimana? Oke, itu pesawatnya. Ya cukup udah itu aja Iya, berarti iya. saya. Ya ada ini mengenai PR kan sudah menjadi pro dan kontra nih PR. Betul sekali. Jadi gimana dengan dari pihak Bapak yang mengatakan bahwa PR ini harus ada gitu? Lo Anda tidak setuju? Belum Pak, dikasih kesempatan. Silakan Bapak. Jadi PR ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Apa tuh sisi Dan positifnya? sisi positifnya itu bisa belajar mengatur waktu. Iya betul sekali betul. Baca waktu itu bagaimana coba bisa diperinci? Mengerjakan PR dapat membuat kita dengan mudah mengatur waktu secara baik. Bohong. Kalau kita ingin Anda diam aja. memiliki kegiatan lain, utamakan dulu mengerjakan PR. Kamu nggak bisa. Apa Pak? Sholat utama. Iya sih benar. Sholat utama. Anda Iya. tidak sholat. Iya, gini maksud saya Apa? Sabar, Pak. selesaikan dulu PR-nya. Oh nggak bisa Sa- sholat utama sa- azan langsung sholat. Iya, Anda mengerjakan PR-nya sebelum waktu sholat. Selesaikan dulu PR-nya sebelum waktu sholat. Nah, pas waktu sholat PR-nya udah selesai kan enak santai. Jadi ya lu tinggal main, tinggal mau sholat ya sholat, PR udah selesaikan sebelum dari waktu sholatnya. Jangan tergantung dari orang-orang itu. Enggak lah. Coba lanjut. Coba dilanjutkan Bapak. Bapak diam dulu ya. Bapak belum bisa di Komen. di mute. Utamakan ya tadi itu utamakan dulu mengerjakan PR dan kegiatan lainnya juga dapat diatur dan dilakukan tepat waktu kan karena PR-nya dikerjakan awal waktu jadi kita bisa melaksanakan kegiatan yang lain juga dengan tepat waktu termasuk tadi itu sholat. Oke, coba Bapak ingin menyanggah atau ingin menyampaikan yang lain? Oh, tidak usah sholat. Anda tadi Anda bilang harus sholat, utamakan sholat. Sekarang Anda bilang nggak usah sholat. Itu masalah. Kok Bapak gak bahas sekarang pagi capek apa gitu ya? Enggak, ini saya sholat. Jadi logat barat saya ini. Nah, berhubung anak lama di Indonesia jadi anak 8 di Indonesia saja. Iya.
Ya sudah tuh Pak. Aing mah teu nyaho. Jadi menurut antum gimana tadi? Yang ulang yang pertama? Bisa Yes. belajar mengatur waktu Pak. Jadi bisa Iya. mungkin ada di PR dulu misalnya di waktu gitu Pak. Oh, tapi kan bisa sih anak itu merasa tertekan karena PR itu sehingga menimbulkan perasaan alergi Sebenarnya terhadap pelajaran tentangan itu bukan karena PR sih Pak. Iya. karena tugas ya. Bukan. Apa? Apa namanya cerai? Terus lanjut. Jadi karena sering mengerjakan PR, saya sedang berbicara dengan kertas nih. Iya. Jadi tertulis Wah, di, betul sekali Pak. Jadi, belum selesai. Belum. Tertulis di kitab anti PR. ada apa ya? Bapak bawa tidak? Ada di sini ini Oh, salinan ya, iya. Ayat 1 pasal 14 dinyatakan bahwa seorang anak itu apabila sering mengerjakan PR, ya aktivitas keluarganya semakin berkurang. Berkurang itu dalam konsep dan konteks apa nih Pak? Coba bisa. Dalam kumpul keluarga, Enggak kebo. enggak. Enggak. Ya. Berhubung di Suriah sana sedang perang, jadi banyak juga yang tidak punya keluarga. Astagfirullah. Coba bisa dilanjutkan ingin menambahkan apa lagi? Terus penelitian di Universitas Stanford Stanford tuh di mana Pak? di ini Pakupatan. Oh iya betul. Pakupatan sebelah kanan kecil baru itu ya Pak? ya? Enggak, putar balik dia. Oh iya betul. Sebelah kanan Sebelah- berarti. sebelah- Dekat Sempu ya? Enggak lontar. Oh iya. Lontar Suriah Iya. mengungkap bahwa PR yang terlalu banyak pada remaja atau yang seumurannya itu memicu stres serta membuat anak kurang tidur. Iya kurang tidak. Oh. Hal ini bisa memicu masalah kesehatan seperti Depresi. dispenser, Iya dispenser itu minum bos. Karena stres dia harus minum. iya, depresi, sistem imun yang menurun, kecelakaan lalu lintas. Karena imunnya turun, seorang Jadi bisa bengong gitu ya lagi bawa Nah, motor. lemaskan. Tidak. Gitu. konsumsi obat terlarang karena stres, Oh, iya. depresi itu ya. Bahkan apa tuh? Jadi bisa bunuh diri. Astagfirullah. Coba ingin Bapak ingin menambahkan lagi bahwa proses positif mengajarkan PR itu apa sih gitu Pak? Di positif dalam mengerjakan PR ini ada lagi di sisi melatih rasa tanggung jawab ya. Tanggung jawab gimana tuh? Dia udah menghamili orang apa gimana? Apakah dia lebih istri atau suami? beda konsep itu. Melatih rasa tanggung jawab di sini pekerjaan di rumah yang dibeli. Dia udah punya rumah tangga atau bekerja di rumah? Enggak. Oh, gitu. Apakah PR itu dijual belikan? Enggak juga. Rasa tanggung jawab di sini karena guru yang memberikan PR terhadap muridnya sehingga murid itu harus mengerjakan PR itu, dan bila si murid itu mengalami kesulitan dia juga bisa meminta bantuan terhadap orang tua misalkan atau keluarga atau Tapi gitu. bagaimana biasanya ketika kita mengerjakan PR tidak bisa kita menengok orang tua? Mohon maaf ini mic-nya nungging. Aduh. Nah, saya ingin melanjutkan bagaimana dia kita mengerjakan PR tidak bisa, tapi orang tuanya sudah tidak ada, dulu gimana? Oh, iya. Aduh. Kan Berat. ada sanak keluarga gitu kan, ada yang lain, masa nggak ada lagi sih orang di sekitar kita Coba kan. Bapak. Kalau tidak ada keluarga pun masih ada teman, masih bisa bantu teman kecuali nggak punya HP. Nina Bobo, Pak, Isa Pak. Ini Lanjutkan Pak. tadi sampai mana? Melatih rasa tanggung jawab. Tanggung jawab nggak harus dari PR. Dari apa coba? Kerja bakti. Enggak. PR ini melatih tanggung jawab. Tapi Kalau Anda diberikan PR ya Anda harus kerjakan PR itu. Tapi di sini Ya. saya tadi kan membacakan bahwasannya menurut Bapak Presiden kita, Bapak Joko Iya. Widodo, PR itu harus menguatkan karakter, contohnya menengok tetangga yang sakit, mengikuti kerja bakti di lingkungan. Berarti betul itu bahwa PR itu seharusnya dibawa dengan santai. Harusnya PR itu dibawa ke dalam lingkungan Betul, sosial. karena Nggak kan harus hanya tugas-tugas di rumah, Iya. karena sering di rumah itu sehingga si anak dapat stres karena tugas lagi, PR lagi.
gitu Iya. kan. Ya. Tapi ada dampak Psikis, berdampak psikis. psikologi. Jadi membuat stres. Ada PR lagi. Saya setuju. Setuju. Anda setuju? Anda juga setuju. Tapi PR itu bisa jadi nilai untuk apa sih, guru tuh bisa menilai orangnya gitu. Betul dari Bapak bertanggung jawab gitu. Apa nilai bagus tapi kalau sosialnya buruk. Nah, saya setuju, cuman dengarkan saya dulu. Tanggung jawab berarti kan, oh ini disiplin waktu, dia bisa menetapkan PR. Harusnya PR juga, ya ada PR cuman jangan yang berat-berat lah gitu ya, yang nyantai gitu ya, PR. Iya. Kayak ya satu pelajaran satu lah. Ya MTK 30 soal lah. Iya, itu dari keluhan Ya, Bapak. Sehari. Jadi begini ya. Dalam wawasannya, Keluar aja gak usah sekolah. karena sekolah itu mendidik, Ya, mendidik, bukan betul. memberi beban. Betul, saya setuju dengan itu. Saya juga setuju sama yang iya. Setuju. Tadi Bapak bisa diulangin apa, Pak? itu. Hah? Bisa diulangin? Jadi sekolah itu memberi pendidikan, Sekolah itu memberi pendidikan. bukan memberi beban. Oke. Setuju? Setuju. Jadi setiap siswa ini memiliki bakat terpendamnya masing-masing. Betul sih, Pak. Betul kan? Betul, setuju? Setuju. Nah, untuk para guru Betul, Pak. maupun anak guru MTK, guru Indonesia bahasa, kalau murid Anda diberi tugas walaupun tidak dikerjakan, mungkin murid Anda memiliki bakat yang lain. Betul sih. Jadi Jadi kayak dia mengasah bakat-bakat yang lain, bukan hanya tugas itu. Betul. Dan nilai tanggung jawab itu bukan hanya dari PR. betul, saya setuju sih. Misalkan Anda menghamili sama- anak orang, Sama, bukan itu konteks dari konsepnya. Coba ingin ada penganggap coba. Ya, kan di sini kan tadi Anda bilang PR ini bisa gimana? lupa saya. PR ini bisa membuat anak stres kan. Iya, betul. Bila memberikan PR jangan yang terlalu berat gitu kan. Iya, iya, betul. Karena ntar dulu blank nih. Karena PR ini tidak karena Ah. Ya pokoknya sering ngerjain PR nih ya. ya. Itu tuh membatasi waktu istirahat. Betul. Iya. Istirahat seorang siswa. Betul? Betul. Tapi seharusnya pekerjaan PR ini nih ya, menurut saya nih Pak ya, seharusnya tidak perlu diberikan apa. Karena sebetulnya PR itu tidak usah sebenarnya. Iya, betul. Usah. Tidak. Coba kita Usah. tanyakan tadi kan Bapak Karena sampaikan. PR itu bisa bagaimana Anda bisa menyelesaikan tugas studi sekolah Anda kalau tidak mengerjakan PR. Kan bisa dari sekolah. Bisa dari sekolah, bisa dari Ya, nilai ya ulangan kan harian. Anda sekolah diberikan tugas oleh guru dan Anda tidak mungkin mampu bisa mengerjakan semua tugas Anda di sekolah. Makanya guru itu membuatkan PR gitu. Kan ada ketentuan sekolahnya full day. Full day kan dari pagi sampai sore, yang ketentuannya tidak ada PR. Nah, benar. Apa Anda setuju? Setuju. Iya. Sekolah dari jam 7 nih. Kita ingat jam 7 ya. Ya. Sampai kotor-kotor jam 4 lah. Saya jam Oke. 12 sih Pak. Anda nggak usah Iya, sekolah. Iya, dia kalau nggak ada pelajaran pulang. Jam 12 pulang. Kayak STM mah. Ini emang sudah. Sebelahan. Itu sampai jam 4. Jam 4 belum tambah yang eskul. Nah, iya sih. Eskul biasa sampai maghrib. Iya sih. Jam 6. Jam 7 sampai jam 6. Kurang lebih 12 jam. Iya. Saya pengen Bentar pertanyaan dulu, belum Iya. lanjutin saya. Ya. Maghrib. Pulang. Ya, pasti capek. Capek tidur istirahat baru Capek itu kan pegel. pasti bawahnya marah gitu kan. Lapar lah atau yang lain. Jadi makan itu tambah PR, stres lagi itu kan. terus lagi. Belum ditambah ada hal lain yang dia kerjakan. Bukan nyelesain PR ya. Atau mengasah bakatnya gitu seperti membuat apa gitu kan. Jadi waktu dengan keluarga juga nggak ada. Saya ingin pertanyaan satu Pak. Ya. Di mana ngajinya? Karena itu Ya. dan ada PR. Karena PR kita Karena bisa. PR tidak bisa mengaji. Kita bisa menyelipkan waktu sedikit, misal abis maghrib abis sholat maghrib kita ngaji dulu sebentar. Kan ada PR kita tidak Ada berpikir. PR. Wah, ada PR nih. Deadline. Enggak, abis isya kan waktunya panjang. Waktunya istirahat. Isya 7:30. Ya Anda kerjakan dulu PR-nya, baru istirahat. Ngaji dulu baru istirahat. Sholat dulu baru istirahat. Istilah kata Iya. kita jam 6 pulang. Baru pulang nih. Oke. Masih di sekolah, baru pulang ke rumah. Kotor-kotor setengah jam atau 15 menit.
Itu kalau nggak macet. Itu kalau nggak macet. Kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan, kalau nggak ada kendala di jalan. Iya. Nauzubillah kenapa-napa gitu. Ban pecah, motor dimali. Ya, kasar-kasar. Ada dia kan. Kasar-kasar pulang jam 7 kurang lebih. Sekolah tapi sami itu nginep. Kan ekskul. Pulang. Ya, Anda gaya ekskul aja. Ekskul itu ekstrakurikuler itu dilaksanakan di luar Jam sekolah. Iya. Ya pulang jam ya. 4. Iya. Ya pulang jam Pulangnya. jam 4 nih. Pulangnya, betul. Bapak ini dengar dulu. Saya pernah ekskul. Saya juga pernah ekskul, Pak. Iya, saya juga Kotor-kotor mulai jam 4:30. Selesai maghrib. Iya sih, betul. Maghrib di sekolah saya. Maghrib pulang. Isya. Betul sih, Pak. Isya istirahat. Bisa di rumah. Kata Saat isya saya. Iya, Saat isya. Karena badan capek atau apa. Saya lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati. mencegah daripada Mencegah goblok. bukan menjaga kesehatan. Emang kapan diganti? Cegah lebih baik Cegah dari lebih baik. mengobati. Bapak dari Suriah mungkin beda bahasanya, Pak. Di Damaskus beda. Iya, emang. Coba, Pak. Jangan lupa komen, like, subscribe, subrek. 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 Jangan lupa komen, like, subscribe, subrek.